ngobrol dan diskusinya. Iya. Silakan dari tulisan sini. Perkenalkan, nama saya Nazim Paula Zed, biasa dipanggil Mila. Perkenalkan, nama saya Diana Jatuh Sofa, biasa dipanggilnya Sofa. Perkenalkan, nama saya Afini Hidayah, biasa dipanggil Hidayah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurzaida, biasa dipanggil Nur. Nah, sebelum kita lanjut ke proses konseling, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doanya? Baik, Mbak Sofa, Iya, dari Carol. Nah, dia suka dari alangkah baik. Nah, alangkah baiknya sebelum kita ke proses konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doanya? Yang cowok sendiri Mas Dila. Silakan Mas. Nah, sekarang ini masih pada semangat apa udah capek? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ini kita mau tanya, di sini ini udah ada yang pernah ikut konseling kelompok atau belum? saya sudah. Sudah ya Mbak. Udah berapa? Gimana? Di sekolah sih waktu itu sama teman sama Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok itu apa. Nah, konseling kelompok adalah layanan yang dilakukan bersama-sama dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh konselor untuk membantu anggota memahami dan menyelesaikan masalah yang sedang dialami saat ini untuk menentukan solusinya itu seperti apa. Nah, di dalam proses konseling kelompok itu terdapat dan asas-asas. Yang pertama yaitu ada dalam proses konseling itu terdapat nah, di sini itu kita semua berbagi cerita secara terbuka dan secara sukarela tanpa ada yang dilakukan. Dan yang untuk asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian di sini itu jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk menceritakan masalah yang sedang kalian hadapi itu apa. Di sini kita bisa ceritakan semuanya. Nah, yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Jadi saya mohon nanti di sini kalian semua bisa lebih terbuka lagi ya. Nah, yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Kalian kesini datang pergi sini itu dengan sukarela apa ada paksaan? Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Nah, di sini di dalam proses konseling itu juga terdapat ikrar janji konseling kelompok. Di sini kita kalian bisa mengangkat tangan kalian lalu bisa mengikuti apa yang ibu katakan ya. Saya berjanji dan menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga dan menerima dan merahasiakan apapun yang saya lihat dan saya dengar di dalam proses konseling hari ini. Baik, bisa menurunkan tangannya.
mengikuti konseling kelompoknya? Iya, Insya Allah. Nah, sekarang Ibu minta kalian bisa menceritakan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Kita mulai dari barisan sini. Oke, masalah saya itu kayak belum bisa mengatur waktu untuk kerja dan untuk kuliahku. Oh, Jadi kayak kalau ada tugas itu numpuk terus kayak belum bisa mengatur waktu. jadi masalah mbaknya ini kesulitan dalam mengatur waktu untuk mengerjakan tugas dan bekerja itu ya. Untuk selanjutnya, Masalahnya itu kalau di kelas itu sering ngantuk. emang biasanya itu tidurnya jam berapa Mas kok bisa ngantuk kelas? Kalau saya itu paling enggak sebelum 12 Sampai jam segitunya itu mengerjakan apa atau melakukan kegiatan apa itu Mas? saya cuma akhirnya sebelum sekolah itu Jadi permasalahan Mas Gilang itu Mas Gilang sering merasa terlambat. sering ngantuk. Oh, sering ngantuk ya. Selanjutnya, Saya tuh kenapa kok saya seperti bersekolah yang soalnya tuh laki-laki itu datang pergi seenaknya sendiri. Kalau misalnya dia butuh dia datang, kalau dia butuh saya ini pergi. Itu rasanya kayak, apa aku selesai itu ya? Apa aku Iya, jadi saya sering mikir saya kurangnya itu apa Pasti hanya sakit soalnya hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sakit jadi permasalahan mbaknya ini, mbaknya sering ibaratnya digosting sama laki-laki terus dipermainkan hatinya gitu ya. Memangnya kalau mbaknya ini udah digosting itu kan orangnya kan datang berkali-kali ya mbaknya bilangnya gitu. Emang waktu dicat lagi atau deketin lagi tuh mbaknya nggak mikir dulu atau mbaknya itu masih cinta atau saya biasa aja. Saya kan mungkin kan dia nilainya saya kan polos, saya udah mau dimanfaatin bikinnya gimana gampang dimanfaatin, jadi aku kalau butuh dia aja, kalau butuh aku gitu gitu ya. Sakit banget ya mbak pasti ya mbak. iya, tapi dia tuh nggak penting bukan dia tuh Nah, selanjutnya mbaknya bisa Kalau saya itu bingung di planning yang akan datang di sini. Saya cerita sedikit ya. Saya itu orang tua ini tuh pernah bilang ke saya, jadi mohon maaf, ini bukan flexing kan ya. Bapak saya itu punya yayasan. Suatu hari nanti saya itu akan kayak jadi bilangin senang yang ngurusin yayasan ini nanti kamu mbak, kayak gitu. Sedangkan dari diri saya sendiri saya tuh tidak ada keinginan sama sekali atau pandangan untuk meneruskan yayasan itu. Jadi tuh saya tuh permasalahan saya itu lebih ke pikiran apakah saya harus memperbaiki diri agar nanti saya ketika menempatkan diri saya di yayasan itu menjadi lebih baik, atau saya tuh harus bodoh amat berlari dari permasalahan itu. Saya tuh bingung.
kayak kan soalnya kan punya keinginan sendiri-sendiri ya. Kalau misal suatu hari nanti itu bisa jadi saya sih punya pasangan kan, bisa jadi saya nanti ikut pasangan saya, misalnya kalau saya menginginkan saya untuk meneruskan yayasan itu, tapi kan ya terus kayak hidup lagi sing temenan apa dicontoh apa jenisnya lah, pokoknya dicontoh sing apa sampai sing meneruskan tidak ya, jadi apa ini disuruh nata gitu kan, tapi saya nggak berani. Kadang-kadang itu saya pengen ya, ada tuh ada kayak rasa pengen, yalah ini nggak apa-apa, misalnya tak sekolah aku, jangan orang tua udah apa mau dengan semuanya itu demi kebaikan saya, gitu kan. Tapi di sisi lain kayak rasa egois saya itu kadang muncul, super egois saya itu kadang muncul, sakartu curhatku kayak gitu. Jadi saya tuh bingung sama pikiran-pikiran saya sendiri ya, kayak ngasih pertanyaan sendiri, menjawab sendiri, cara sendiri, menjawab sendiri, dan ya kan itu kan masih lama ya, kayak ngapain saya pikirkan gitu. Nah, selanjutnya permasalahan diri. Itu saya memiliki masalah seperti aku, kan saya belum. Nah, saya itu kalau kayak bagaimana kesulitan sama jadi bukan yang salah sering berbeda karena kita yang tahu udah saya emangnya itu di pondok itu biasanya itu turun ke harganya itu jam berapa sampai jam berapa? Udah jam 9 sampai jam 10. Jadi dan apa itu kesulitan saat mengerjakan tugas, terus capek juga. Lupa itu kayak udah itu saya lupa tiduran, jadi tidak terus dan masalah saya itu kayak bagaimana ya, mengenai yang dipakai MP dan seenaknya sendiri seperti itu. Jadi itu saya merasa kayak emang akunya yang menerima atau emang dia yang mempermainkan gitu. Itu sih permasalahannya sama. Oke, nah di sini kan kalian tadi sudah menceritakan masalah dari masing-masing yang sedang kalian hadapi saat ini ya, maksudnya kan sudah semuanya bisa. Nah, tadi kan di sini kita sudah mengetahui permasalahan dari masing-masing dari kalian ya. Di sini kita di pertemuan konseling hari ini mau membahas permasalahan dari siapa? Mungkin boleh. Nah, siapa yang memilih permasalahannya dan sebenarnya? Mas Dilan, Mbak Ana, 5 orang ya. Karena semua memilih permasalahannya Mbak Ana, sekarang kita membahas permasalahan dari Mbak Ana terlebih dahulu ya untuk konseling hari ini. Untuk permasalahan selanjutnya bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya seperti itu. Silakan Mbak Ana bisa menceritakan lebih dalam lagi masalahnya ini seperti apa, awal mulanya itu seperti apa, Mbak? Kan jadi ini tuh kan terus jadian. Nah awalnya tuh dia baik sama aku. Awalnya tuh dia baik sama aku. Terus kan saya kan kayak pertama kali di-treat kayak akuin kayak gitu lah, kan kita peka. Terus
dia tuh apa pengalaman pertama aku kayak hal-hal yang sebelumnya saya belum pernah lakukan tuh saya pertama kali melakukan pada dia. Jadi itu aku tuh ngerasa kayak sayang banget sama dia. Nah ternyata dia itu bukan badannya nggak kurus, dia ada maksud tertentu. Nah, kalau boleh tahu maksud tertentunya itu seperti apa, Bre? Dia itu cuma memanfaatkan saya bu, kayak entah itu materi atau fisik atau energi saya gitu. Kan saya kan waktu itu kan sekolah, nah saya itu kasihan sama dia, soalnya kan dia kan nggak punya motor, jadi motor saya itu saya pinjam dia. Tapi ternyata dia itu cuma memanfaatkan itu. Terus singkat cerita, kan itu kan sudah berjalan selama 1 tahun. Terus hampir 2 tahun, habis itu kan lulus. Nah setelah lulus itu tuh saya kan kayak sering ngajak ketemu kan LDR, dia rumahnya di Grobogan, saya di rumah. Jadi kan nggak ketemu, nggak sesering pas waktu sekolah. Nah itu tuh saya ngajak ketemu kan dia kan udah kerja. Alasannya itu aku tuh sibuk kerja, waktuku tuh nggak kamu aja gitu. Padahal kan biasanya kalau memang diusahain memang kalau memang aku tujuannya pasti kan diusahain tuh, tapi itu ternyata enggak. Ternyata dia itu di belakang saya selingkuh. Nah saya tahunya pas dia selingkuh itu saya baru tahu kemarin. Jadi selama itu saya masih drama sama dia. Putuskan gara-gara dia yang ngurusin, gara-gara dia gak bisa LDR. Alasannya itu ya? Iya, alasannya itu dia katanya gak bisa LDR, makanya diputusin. Ternyata dia Putusnya dari berapa lama Mbak? udah 2 tahun ini kan, itu putusnya 2024. Berarti Mbak ini baru tahu dia selingkuh itu tahun ini? Iya, 2 tahun ini. Jadi selama pacaran selama gaman itu Mbaknya dibohongin gitu Iya, ya? dibohongin. Kalau dia selingkuh dari mana? Kan dia kan udah kerjaan dari 2025. Nah tiba-tiba tahun ini dia tuh ngecat. Terus saya kan ini kan udah punya dekat lagi sama seseorang. Saya tuh gila sama seseorang itu kalau dia tuh ngecat aku. Terus kan itu namanya kan gak disensor. Terus yang dekat sama saya itu ngecat nomor itu. Terus kayak tanya maksudnya gimana kok kamu ngecat lagi gini terus telepon, ternyata dijelasin semuanya. Terus jujur kalau dia ternyata pernah selingkuh. Berarti Mbak Aneng itu tahu pacarnya selingkuh itu berarti dari orang lain gitu ya? Iya. Dari yang udah sama Mbak sekarang. Iya, tapi sebelum itu waktu tahun itu yang dia situ-situnya, aku udah ngerasa kalau dia itu beda. Ternyata ada maksud lain yang dia sembunyikan. Terus kata Mbak kan Mbak minjemin motor gitu. Gimana minjeminnya kan katanya orang Jawa juga. Kan saat sekolah. Oh, satu sekolah. Sekolahnya di mana itu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Kan saya di asrama, aku berbawa motor. Nah, saya motorku tuh tak pinjemin dia. Jadi dibawa dia terus. Dibawa terus selama itu 1 tahun, selama sekolah. Bisa. Terus Kalau Mbak gimana? kalau aku dipakai motor jadi kalau aku libur, aku naik Grab atau enggak bis. Makanya mau. Ya kan saking gilanya. Tapi motornya dibalikin kan? Tapi keadaannya masih baik-baik saja Mbak? Enggak. Dia sempat lecet-lecet itu ya. Lecet itu mungkin. Kalau bawanya apa itu? Dibawa pulang ke rumahnya. Ya, enggak ditanyain orang tua Mbak kayaknya. Kan orang tua kan nggak tahu, tapi orang tuanya tahu. Maksudnya kan, motormu gimana Vi? Dan gimana? Soalnya kalau aku kan pas itu kan belum punya SIM, jadi kalau pulang ke rumah tuh nggak boleh pakai motor. Mbak itu cuma dia orang tua tahunya itu tinggal di asrama.
kalau cowoknya itu datang pergi. Nah, selama datang pergi itu berapa kali? Betul sih Bu. Nah pas datang pergi itu posisinya dia udah punya cewek ya, ceweknya punya selingkuhannya sampai sekarang. Dia nggak kenal. Tapi yang dia saya kenal itu soalnya kan dia kan pernah ngelamar aku gara-gara ketahuan chatan padahal dia ngechat dulu tuh cowoknya. Yang penting kan tak direbut ya. Iya. Tapi perasaan enggak sekarang masih ada enggak? Enggak sih, saya malah lebih sama dia. Boneka yang dia kasih kecil tuh saya buang juga. Enggak kecil ya, Iya. ada bentuknya kecil. Sebenarnya mau satu tahun loh. Enggak sih. Nah, apa yang Mbak Ana rasakan ketika mengingat kejadian itu seperti apa? Sakit sih Bu, maksudnya sakit terus nyesel juga kenapa aku dulu kok seperti itu manfaatin gitu. Iya. Kalau misalnya dihitung lagi, kira-kira enggak bakal respon ya? Enggak sih kan soalnya sosial media udah aku hapus semua. WA blokir, IG blokir. Kalau misalkan pun kamu nggak guna gitu. Tapi perasaan itu lebih ke level benci atau cuma rasa kecewa? Benci sama kecewa sih. Sampai sekarang Iya. Dulu tuh biasa aja, tapi sekarang setelah tahu faktanya itu tambah benci terus kecewa. sampai juga cukup gitu. Iya, ternyata tuh waktu itu dulu kayak ngomong kebuang sia-sia. Iya. Mbak Vina itu kalau boleh tahu gamonnya itu lama berarti ya? Iya lama. Soalnya kan baru pertama kali pacaran terus saking cintanya sampai lupa ibaratnya lupa Iya sih iya. Nah, dari cerita Mbak Ana ini, apakah dari teman-teman mau menanggapi atau memberikan solusi kepada Mbak Ana? Jadi saya mau cuma ngasih ngingetin aja sebenarnya tadinya mau cerita rasa benci ya. Ya kalau Mbak masih nanam rasa benci, takutnya nanti di kemudian hari rasa benci itu nanti apa kayak rasanya kayak membuat Mbak itu merasa tidak nyaman sendiri. Kan enggak, itu kan ada rasa benci ya, secara nggak sadar pun kalau kita ngelakuin apa aja bisa jadi itu menjadi penggambar untuk kita saat melakukan satu hal, bisa dipahami ya. Jadi mungkin nggak apa-apa, itu kan udah berlalu ya, kita juga Mbak Ana juga udah mendapatkan orang yang lebih baik kan. Jadi kayak jangan benci deh, kalau saran saya jangan benci, doakan aja kayak kamu mungkin pikirannya dialihkan aja, kamu prihatin aja sama kelakuan dia, kamu kayak aku malah prihatin dia kayak gitu, jangan berpikir benci, soalnya nanti takutnya udah dimention nggak kamu benci sama dia, itu malah memudahkan Mbak nanti kalau ketemu orang yang menyakiti Mbak, mungkin itu bukan menyakiti Mbak, cuma menurut Mbak itu menyakiti Mbak, itu malah jadi benci lagi, nanti malah bisa jadi dia terus nanti malah membenci orang, gitu takutnya, gitu aja dikhawatirkan. Iya. Kalau kayak gitu sebenarnya itu kayak baru pertama kali itu loh kayak kok kenapa gini. Iya. Nanti kalau nanti itu biasa aja. Karena kan kaget. Iya, kan. Menurut saya Iya makanya akhirnya mikirin kenapa kok orang seperti itu jadi tenang-tenang aja gitu kan dia kan kayak enggak merasa gimana. memang kalau terjadi kayak gitu. Iya. Waktu selesai semua masalah. Jadi permasalahan untuk konseling hari ini dari permasalahan Mbak Ana dapat disimpulkan karena Mbak Ana merasa sedih dan kecewa karena sering mengalami di ghosting dan ditinggalkan oleh seseorang yang dekat dengan Mbak Ana. Melalui konseling ini
Mbak Ana bisa memahami bahwa tidak semua orang itu akan selalu hadir dalam hidupnya, dan belajar untuk lebih menerima keadaan dan menghargai diri sendiri untuk bisa fokus dan mengembangkan diri Mbak Ana, biar Mbak Ana itu bisa lebih bahagia lagi dan bisa menemukan pasangan yang lebih baik lagi gitu ya Mbak. Nah, untuk konseling hari ini kayaknya sudah selesai. Nah, kalau misalnya kita bisa lanjut lagi, kita bisa konseling di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekian saya tutup konseling hari ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had